warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan kami kelompok 3 pada mata kuliah Keuangan Publik. Di mana pada hari ini kami akan membahas suatu materi, yaitu mengenai suatu pengawasan dan juga pertanggungjawaban APBN dan APBD dan permasalahannya. Sebelum itu, perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Desi Kurniawati selaku moderator pada kelompok ini dan juga bersama rekan-rekan saya yaitu Andre Kurniawan, Aziza Isnaini, Chandra Arya Paradana, dan juga Dwi Anggraini. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu kita pada mata kuliah hari ini yaitu Ibu Rizka Hari SOS MSI dan juga selaku teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi pada presentasi ini. Langsung saja kita ke materi untuk membahas materi mengenai suatu pengawasan pertanggungjawaban APBN dan APBD. Langsung saja ke bagian pokok pembahasannya, di mana pada hari ini kita akan membahas mengenai suatu pengawasan terhadap APBN dan juga APBD, pertanggungjawaban APBN dan juga APBD, adapun juga permasalahan APBN dan APBD itu sendiri serta studi kasus APBN dan APBD. Langsung saja pada kependahuluan yang pertama-tama, APBN dan juga APBD ini merupakan suatu instrumen utama untuk meningkatkan suatu kesejahteraan dan juga pelayanan publik, di mana sehingga harus dikelola secara efektif, efisien, dan juga akuntabel, transparan, dan juga menurut Mukarraman 2017. Meski telah ada sistem pengawasan oleh Inspektorat BPK dan juga DPRD, berbagai masalah masih muncul seperti temuan BPK, serapan anggaran rendah, sehingga dokumen pendukung lemah, serta pengaruh kepentingan politik. Di mana pada hal ini menunjukkan bahwasannya persoalan SDM, integritas, dan juga budaya kerja itu masih menjadi suatu hambatan. Nah, menurut Aldira tahun 2021, beliau mengatakan bahwa tanggung jawab keuangan negara itu menuntut pengelolaan yang tertib, efisien, dan juga ekonomis, efektif, transparan, serta memenuhi suatu prinsip suatu keadilan. Tantangan pelaksanaan APBN itu menurut kemenko.go.id itu meliputi suatu rendahnya serapan, efisiensi, dan potensi penyalahgunaan anggaran. Berdasarkan DIPB kemenko.go.id itu pengawasan pelaksanaan APBN dilakukan melalui mekanisme keputusan Presiden pada nomor 42 tahun 2002 JO 72 tahun 2004, termasuk pemeriksaan kas rutin dan tindakan lanjut. Pemahaman atas suatu masalah pengawasan dan juga pertanggungjawaban APBN dan APBD itu diperlukan agar muncul rekomendasi seperti penguatan lembaga pengawas, peningkatan kapasitas aparatur, dan juga peran masyarakat dalam yang sangat besar sehingga anggaran benar-benar berfungsi untuk kesejahteraan rakyat. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Azizah Isnaini. Pada Azizah, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya kita masuk ke bagian pengawasan APBN. Sebelum lebih lanjut, saya ingin tanya dulu kepada teman-teman nih, apa sih yang terjadi kalau anggaran negara kita tidak diawasi? Pastinya ada potensi penyimpangan kan? Nah, pada dasarnya pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Jadi, kalau ada penyimpangan, pengawasan ini berfungsi untuk segera memperbaikinya. Nah, dalam pengelolaan APBN dan APBD, pengawasan dilakukan secara melekat dan berkelanjutan oleh atasan. Tujuannya supaya pelaksanaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan tetap mematuhi aturan. Dengan kata lain, pengawasan ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan uang negara digunakan sebagaimana mestinya. Dan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, kita punya dua jenis pengawasan, teman-teman. Mungkin sudah familiar. Yang pertama ada pengawasan internal. Nah, pengawasan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pimpinan lembaga, termasuk Inspektorat dan BPKP.
Nah, ini pengawasan dari dalam pemerintahan itu sendiri. Yang kedua ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh BPK dengan dukungan fungsi dari DPR dan DPRD. Nah, pengawasan ini diawasi dari luar lembaga eksekutif itu sendiri. Selain itu, setiap pengelolaan keuangan negara wajib mengikuti norma hukum. Makanya, diperlakukan financial audit oleh lembaga ini yang bertujuan untuk menjamin ketertiban, mencegah kerugian negara, dan melindungi kepentingan masyarakat dalam pengelolaan keuangan negara. Jadi sekali lagi, tanpa pengawasan, apakah anggaran kita bisa berjalan efektif? Tentunya tidak ya, teman-teman. Oke, next slide. Selanjutnya yaitu pengawasan terhadap APBD. Di sini saya mau mengajak teman-teman berpikir sebentar, siapa yang paling merasakan langsung penggunaan APBD itu sendiri? Oke, benar. Kita sebagai masyarakat daerah tentunya, teman-teman. Pengelolaan keuangan negara mencakup banyak proses, mulai dari perencanaan pelaksanaan, pentata usahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dan pengawasan. APBD menjadi dasar penerimaan dan pengeluaran daerah. Karena itu harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, dan efektif, transparan, serta bertanggung jawab. Hal ini seperti ditegaskan dalam PP nomor 12 tahun 2019 bahwa APBD terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Agar tujuan pembangunan daerah bisa tercapai, pelaksanaan APBD harus tepat sasaran. Disinilah fungsi pengawasan sangat dibutuhkan untuk mencegah penyimpangan. Berdasarkan PP nomor 105 tahun 2000, pengawasan dilakukan oleh DPRD, bahkan DPRD itu berwenang meminta pemeriksa eksternal untuk melakukan pemeriksaan. Nah, di sini peran DPRD sangat strategis, yang dimana pengawasan DPRD memastikan keselarasan penggunaan anggaran. Pengawasan ini dilakukan dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Jadi dengan pengawasan yang baik, pengelolaan APBD dapat berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Aziza. Baik, untuk materi selanjutnya di sini ada pertanggungjawaban APBD dan juga APBN, di mana akan disampaikan oleh Andre Kurniawan. Kepada Andre, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Nah, tadi kita udah mengetahui terkait dengan pengawasan dari APBN dan juga APBD. Nah, salah satu hal yang paling penting dari laporan keuangan itu adalah pertanggungjawaban. Nah, secara umum dapat kita ketahui bahwa pertanggungjawaban itu merupakan suatu tindakan yang kita lakukan untuk memastikan bahwa sesuatu yang sudah berjalan atau sudah terjadi itu sesuai dengan apa yang menjadi atau apa yang kita harapkan. Nah, pertanggungjawaban ini itu sangat penting dalam sebuah yang namanya laporan keuangan, terutama dalam APBN dan juga APBD. Jadi tanggung jawab keuangan negara itu adalah kewajiban pemerintah mengelola keuangan secara tertib, taat aturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, serta memperhatikan keadilan. Nah, transparansi itu diwujudkan melalui laporan pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu dan mengikuti standar akuntansi pemerintah. Nah, jadi undang-undang itu menetapkan bahwa pertanggungjawaban APBN atau APBD itu disampaikan dalam bentuk laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dan selain itu juga pemimpin unit organisasi, kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam undang-undang APBN. Nah, jadi secara umum dapat kita ketahui bahwa pertanggungjawab ini sangat diperlukan berupa bagaimana pemerintah ini bertanggung jawab atas segala pengeluaran, penerimaan, dan apapun itu diketahui oleh masyarakat, oleh kita semua seperti itu. Nah, disinilah kita akan mengetahui yang namanya konsep akuntabilitas. Nah, yang pertama langsung saja kita masuk ke pertanggungjawaban APBN. Jadi pertanggungjawaban APBN itu ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang. Dasar hukum penyusunan APBN terdapat dalam pasal Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat 1, ayat 2, dan juga ayat 3. Nah, jika kita analisis secara satu persatu. Nah, yang pertama pasal 23 ayat 1. Nah, menegaskan bahwa APBN itu ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat. Nah, jika kita lihat dari segi pasal 23 ayat 2 itu menyatakan bahwa RAPBN itu diajukan Presiden untuk dibahas bersama DPR dan mempertimbangkan dari DPR itu sendiri bagaimana
perlunya mempertimbangkan dari keputusan atau hal yang sudah diajukan. Nah, kita lihat ke pasal yang lain, yaitu pasal 23 ayat 3, itu menyebutkan bahwa bila DPR tidak menyetujui RAPBN, pemerintah itu menggunakan APBN tahun sebelumnya. Jadi misalnya pada akhir tahun 2025 ini, jika tidak disetujui, maka kita akan tetap menggunakan yang namanya rencana RAPBN pada tahun 2024. Nah, setelah ditetapkan, itu APBN dijabarkan melalui peraturan presiden dan dapat direvisi melalui RUU perubahan APBN dengan persetujuan DPR. Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan pengeluaran di luar anggaran yang tersedia. Nah, disinilah kita dapat mengetahui bahwa diperlukan yang namanya pertanggungjawaban. Bagaimana pemerintah menyampaikan agar agar terwujud yang namanya transparansi dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden wajib menyampaikan RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK. Next slide. Nah, setelah kita mengetahui dari segi APBN, di sini selanjutnya kita akan mengetahui dari pertanggungjawaban dari segi APBD. Jadi, mekanisme APBD itu dimulai dari penyusunan RAB yang disetujui DPRD dan dievaluasi oleh pemerintah pusat. Nah, setelah disahkan, APBD ini dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan melalui pelaporan resmi dengan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas sesuai dengan AUPB melalui kerja sama dengan Kemendagri, DPRD, dan juga BPK. Nah, jadi pertanggungjawaban APBD itu memiliki mekanisme khusus ya yang sudah ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, mekanisme tersebut ada berjumlah 5. Nah, yang pertama yaitu rancangan perda yang dipertanggungjawabkan APBD yang telah disetujui oleh DPRD harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 hari kerja untuk dievaluasi. Nah, yang kedua yaitu penyampaian rancangan itu dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang lainnya seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu Menteri Dalam Negeri itu menyampaikan hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah rancangan diterima. Nah, yang selanjutnya yaitu jika sesuai kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi, gubernur menetapkan rencana tersebut menjadi perda dan peraturan gubernur. Nah, yang terakhir, jika tidak sesuai, gubernur dan DPRD wajib melakukan penyempurnaan maksimal 7 hari kerja. Nah, APBD harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi nyata dan laporan yang tidak benar dapat dikenakan sanksi. Pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan yang sah dan disetujui oleh DPRD, mencakup penyusunan laporan APBD, fungsi bendahara umum, pemungutan pendapatan, penyusunan rancangan APBD, dan pelaksanaan kebijakan anggaran. Mungkin cukup sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Andre Kurniawan. Pada materi selanjutnya akan dibahas oleh Dwi Anggraini. Kepada Dwi, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan APBN dan permasalahan APBD. Pasti teman-teman semua penasaran kan, kira-kira apa sih permasalahan yang sering terjadi atau yang dihadapi oleh pemerintah? Di sini, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai permasalahan APBN. Pada tahun 2022, APBN mengalami defisit 0,91% karena pengeluaran negara lebih besar daripada pendapatan, dengan selisih mencapai 169,5 triliun, perlambatan penerimaan pajak dan bukan pajak. Ditambah kebutuhan belanja negara yang meningkat tajam, menyebabkan lonjakan belanja pada Oktober 2022 dari 256,9 triliun menjadi 437,2 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa optimalisasi penerimaan pajak diharapkan dapat melampaui target sehingga mendukung konsolidasi fiskal dan menjaga stabilitas ekonomi. Permasalahan lain pun muncul dari lemahnya pengawasan dan kontrol anggaran yang meningkatkan resiko penyalahgunaan serta pemborosan dan juga ketidakefisiensian. Selain itu, kapasitas institusi yang belum optimal juga menghambat pelaksanaan anggaran dalam evaluasi dan pelaporan. Transparansi dan akuntabilitas juga masih menjadi tantangan besar, sehingga mengurangi kepercayaan publik dan mempersulit pemantauan kinerja keuangan pemerintah. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan partisipasi publik dalam perencanaan anggaran, penguatan pengawasan selama pelaksanaan, serta adanya transparansi yang lebih baik untuk melalui pelaporan keuangan yang terbuka dan lebih mudah dipahami.
Upaya ini penting untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan juga kualitas pengelolaan keuangan negara. Baik, selanjutnya yaitu adalah permasalahan APBD. Nah, dalam permasalahan APBD ini menentukan besaran ideal belanja publik dalam APBD sulit karena perbedaan kebutuhan dan kemampuan fiskal setiap daerah. Namun, meningkatnya tuntutan pembangunan yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat menuntut keterlibatan seluruh unsur tata pemerintah termasuk DPRD, eksekutif, dan juga masyarakat. Silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran memberikan dampak negatif bagi ekonomi. Pertama, dampaknya yaitu belanja pemerintah tidak berfungsi optimal sebagai pendorong pertumbuhan ketika anggaran tidak terserap. Kedua, yaitu dana pembangunan yang berasal dari utang menjadi tidak efektif jika tidak dimanfaatkan oleh daerah. Yang ketiga yaitu penempatan dana pada instrumen seperti SBI dan SUN menimbulkan biaya bunga yang meningkat dan berpotensi memicu inflasi. Besarnya silpa dan salahnya prioritas belanja daerah ini menunjukkan rendahnya kapasitas penganggaran dan lemahnya akuntabilitas dalam desentralisasi fiskal. Dilema antara kontrol anggaran dan kelancaran pencairan masih menjadi masalah. Karena itu, strategi yang tepat untuk menghadapi masalah ini yaitu diperlukan untuk memastikan anggaran akuntabel sekaligus dapat digunakan tepat waktu guna mendorong ekonomi setiap daerah di Indonesia. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dwi. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Chandra. Kepada Chandra, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan bahas tentang studi kasus tentang pengawasan dan pertanggungjawaban APBN dalam pelaksanaan fungsi konstitusional DPR RI. Jadi berdasarkan analisis Fitra pada 24 Agustus 2005 itu terlihat bahwa anggaran DPR RI yang mencapai 9,9 triliun itu untuk tahun 2026 dinilai tidak sebanding dengan kinerjanya. Misalnya pada fungsi legislasi dari target yang 47 RUU Prolegnas 2025 itu hanya 4 RUU yang selesai hingga bulan Agustus. Padahal biaya penyusunan satu RUU itu saja bisa mencapai 6,92 miliar per volume. Ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan itu sangat besar. Tapi output yang dihasilkan itu sangat kecil. Selain itu, kualitas legislasi juga dipertanyakan karena tingginya jumlah judicial review yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sejak 2003 hingga 2024. Terdapat lebih dari 1.800 putusan dan hanya pada 2024 saja ada 18 yang dikabulkan. Setiap judicial review yang dikabulkan juga itu menambah beban anggaran negara. Misalnya anggaran RUU kumulatif terbuka yang mencapai hampir 18 miliar pada 2025. Kemudian pada fungsi pengawasan anggaran sebesar 246,8 miliar itu dinilai tidak efisien, termasuk di dalamnya biaya penanganan kasus spesifik dan inspeksi mendadak yang mencapai 26,5 miliar per volume. Bahkan gaji dan tunjangan anggota DPR yang bisa melebihi 230 juta per bulan itu dianggap tidak proporsional dengan kondisi fiskal negara saat ini. Dari studi kasus ini dapat beberapa poin pentingnya yang dapat kita tarik. Pertama, anggaran DPR itu perlu benar-benar disesuaikan dengan kinerja yang terukur, bukan hanya berdasarkan rutinitas tahunan. Kedua, anggaran besar tidak menghasilkan produk hukum yang justru baik diuji di MK. Ketiga, pengawasan anggaran harus lebih transparan, realistis, dan benar-benar efektif. Dan yang keempat, skema gaji dan tunjangan DPR idealnya itu dikaitkan dengan kinerja dan disiplin sehingga tidak terus menambah beban APBN tanpa kontribusi yang jelas. Selanjutnya, ada pun studi kasus yaitu tentang transparansi APBD sebagai sarana akuntabilitas publik dan governance di suatu daerah. Jadi menurut kajian Sukesti dan Alfa Sadun, transparansi APBD sebenarnya itu merupakan salah satu pilar penting untuk menjaga akuntabilitas pemerintah daerah. Namun dalam praktiknya transparansi ini tuh masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait rendahnya keterbukaan informasi. Selain itu juga laporan APBD sebenarnya itu sudah dipublikasikan setiap tahun, tetapi rincian pendapatan dan belanja seringkali tidak disajikan secara jelas sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan. Hal ini dapat kita lihat dari temuan BPK, di mana masih banyak pemerintah daerah yang belum berhasil mendapatkan opini WTP pada tahun 2010. Dari 524 LKPD, hanya sekitar 6% yang memperoleh WTP. Ini menunjukkan adanya masalah mulai dari perencanaan anggaran,
Halo, aku kebental, cu. Apa ulang dari studi kasus yang kedua, Bechan? Oke, oke, oke. Sabar, sabar ya. Bentar, bentar. Nah, selanjutnya, adapun studi kasus transparansi APBD sebagai sarana akuntabilitas publik dan good governance di suatu daerah. Menurut kajian dari Sukesti dan Alfa Sadun, transparansi APBD sebenarnya itu merupakan salah satu pilar penting untuk menjaga akuntabilitas pemerintah suatu daerah. Namun, menghadapi berbagai persoalan, dalam bentar, ulang. On mic dulu, Selalu Chan. Oh iya, aku udah mic, cu. Astaga. Percuma dari tadi. Berarti Oke, oke, Chandra oke. ada sih yang ngedit, soalnya bagian dia banyak. Oke, aku mulai ya. Oke, selanjutnya ada pun studi kasus yang kedua, yaitu tentang transparansi APBD sebagai sarana akuntabilitas publik dan governance di suatu daerah. Menurut kajian Sukesti dan Alfa Sadun, transparansi APBD sebenarnya merupakan salah satu pilar penting untuk menjaga akuntabilitas pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya, transparansi ini masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait rendahnya keterbukaan informasi. Laporan APBD juga sebenarnya sudah dipublikasikan setiap tahun, tetapi rincian pendapatan dan belanja seringkali tidak disajikan secara jelas, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan. Hal ini dapat kita lihat dari temuan BPK, di mana masih banyak pemerintah daerah yang belum berhasil mendapatkan opini WTP. Bahkan pada 2010, dari 524 LKPD, hanya sekitar 6% saja yang memperoleh WTP. Ini menunjukkan adanya masalah mulai dari perencanaan anggaran, realisasi belanja, hingga pelaporan aset. Menariknya, di berbagai daerah, tingkat tuntutan masyarakat terhadap transparansi juga semakin meningkat. Contohnya di Ponorogo, mahasiswa dan kelompok masyarakat mulai kritis dan meminta pemerintah lebih terbuka dalam penyajian APBD. Dari perspektif agensi teori, kondisi ini menggambarkan bahwa DPRD seharusnya bisa berperan sebagai agen pengawasan utama yang mewakili kepentingan publik. Nah, berdasarkan studi kasus ini juga, ada beberapa poin penting yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas dan keterbukaan informasi APBD agar masyarakat itu dapat mengaksesnya dengan mudah. Yang kedua, kapasitas DPRD dalam melakukan pengawasan anggaran harus diperkuat, terutama agar partisipasi publik bisa difasilitasi secara optimal. Yang ketiga, sistem pelaporan keuangan daerah harus mengikuti standar akuntansi yang lebih ketat agar ketidakakuratan laporan dapat diminimalisir. Dengan demikian, studi kasus ini menegaskan bahwa transparansi APBD bukan hanya soal keterbukaan dokumen, tetapi juga bagaimana mekanisme pengawasan dan partisipasi publik dapat berjalan efektif untuk mendorong terwujudnya good governance di daerah. Mungkin sekian saja, saya kembalikan kepada moderator. baik, terima kasih Chandra. Maka dari itu, berdasarkan pembahasan mengenai pengawasan, pertanggungjawaban, dan juga permasalahan dalam APBN serta APBD pada pembahasan kita hari ini, dapat disimpulkan bahwasanya pengelolaan keuangan itu pada negara dan daerah pada dasarnya telah memiliki dasar hukum, mekanisme, dan juga struktur pengawasan yang cukup kuat. Sehingga pengawasan terhadap APBN dilakukan melalui pengawasan internal dan juga eksternal dengan melibatkan lembaga seperti Inspektorat, PKP, BBK, DPR, dan juga DPRD. Sebagaimana upaya untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pengelolaan anggaran itu dapat berjalan dengan efisien, efektif, dan juga transparan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban APBN dan juga APBD menjadi suatu kewajiban pemerintah dan harus disusun setiap tahun sebagaimana bentuk akuntabilitas kepada masyarakat dan juga lembaga legislatif. Nah, dengan melampirkan suatu laporan realisasi anggaran, rencana, laporan arus kas, serta catatan dan atas laporan keuangan,
Meskipun sistemnya telah diatur dengan baik, pada praktiknya pengelolaan APBN dan juga masih menghadapi tantangan seperti defisit anggaran, perlambatan penerimaan pajak, lonjakan belanja negara, serta potensi ketidakefisienan dalam penyerapan anggaran. Dalam konteks APBD itu sendiri, permasalahan seperti besarnya silpa, lemahnya kapasitas aparatur daerah, kurang efektifnya pengawasan, serta rendahnya akuntabilitas pelaporan keuangan masih menjadi suatu hambatan utama yang mempengaruhi suatu efektivitas pembangunan daerah. Maka dari itu, hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah lengkap, implementasi di lapangan masih perlu ditingkatkan agar tujuan pengelolaan keuangan negara dapat tercapai secara optimal. Next. Selanjutnya juga ada saran dari pembahasan kita pada hari ini untuk meningkatkan suatu efektivitas pengelolaan APBN dan juga APBD itu diperlukan beberapa langkah strategis. Pemerintahan pusat dan daerah itu perlu memperkuat suatu pengawasan internal maupun juga eksternal dengan meningkatkan suatu kompetensi sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi informasi dalam proses monitoring, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan anggaran itu diawasi sesuai suatu peraturan. Transparansi dan akuntabilitas juga itu harus ditingkatkan melalui penyediaan informasi keuangan yang lebih terbuka kepada masyarakat, sehingga pengawasan publik itu dapat berjalan secara optimal. Nah, selain itu juga, perencanaan suatu penganggaran perlu dioptimalkan dengan suatu perhitungan kebutuhan dan kapasitas fiskal yang lebih tepat, agar persoalan defisit dan silpa itu dapat diminimalkan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan suatu kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis, agar mereka itu mampu memahami, mengimplementasikan penganggaran secara efektif, akurat, dan juga sesuai standar, di mana penerapan anggaran itu berbasis kinerja, di mana harus terus diperkuat agar setiap rupiah itu anggaran menghasilkan output dan juga outcome yang terutama terukur bagi kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antar lembaga seperti BPK, Inspektorat, BPKP, Kemendagri, serta lembaga legislatif perlu ditingkatkan untuk menjamin suatu konsistensi antara peraturan dan implementasi pengawasan. Nah, yang terakhir tentu juga untuk menjaga suatu stabilitas fiskal, pemerintah itu harus mencari suatu strategi peningkatan pendapatan negara secara berkelanjutan melalui optimalisasi pajak dan juga PNBP, sehingga ketergantungan terhadap utang itu dapat berkurang. Dengan menerapkan suatu berbagai saran tersebut, maka pengelolaan APBN dan APBD itu sendiri diharapkan dapat menjadi lebih efektif, akuntabel, dan juga mampu mendukung pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan dalam bermasyarakat. Sekian pada pembahasan kami hari ini, semoga dapat bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Dan juga selesai sudah pada presentasi pemaparan materi kita pada hari ini. Semoga semuanya dapat sehat selalu. Dan kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.